Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari Rabu di dalam pekan ke-7 Paskah. Dan hari ini pula adalah hari novena Pentakosta yang ke-6. Dan dalam Injil hari ini kita mendengar di mana Yesus melanjutkan doanya. Yesus berdoa bagi para murid-Nya. Dan inilah doa yang luar biasa yang memberikan pesan kepada kita. Apa pesan dari doa ini? Mengapa ditulis oleh Yohanes di dalam Injilnya? Karena Yesus sungguh menghendaki kita semua bersatu. Saudara-saudari terkasih, dalam sejarah gereja, kita mengalami banyak perpecahan di dalam gereja kita. Tetapi kita hendaknya selalu berdoa supaya sebagai murid-murid Kristus, kita tetap berharap dan mohon supaya gereja, para rasul, murid-muridnya, semuanya dari kita boleh bersatu kembali. Mengapa hal ini penting? Karena dengan bersatu kita menjadi milik Allah. Kebersatuan itu terjadi karena kita boleh berbagi kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa saling melindungi dari segala yang jahat. Kalau kita terpecah belah, kalau kita saling bertengkar satu dengan yang lain, merasa lebih hebat dari yang lain, maka dengan mudah si jahat hadir dan semakin merusak kebersatuan kita. Oleh karena itu, saudara-saudari terkasih, dalam Injil Yesus juga berdoa supaya kita semua kudus. Jadi dasar supaya kita bersatu adalah pertama kudus. Mari kita saling berdoa dan menjadi silih bagi orang-orang berdosa. Panggilan kepada kekudusan ini adalah panggilan untuk semua orang, terlebih kita para murid Kristus. Oleh karena itu, doa Yesus ini sungguh akan mentransformasi pribadi lepas pribadi kalau kita mengusahakan kekudusan ini. Banyak praktek kesalehan tetapi bisa saja tidak sampai pada kekudusan. Berdoa, berlutut, berekaristi, membaca kitab suci dan sebagainya belum tentu bisa sampai kepada kekudusan. Karena untuk mencapai kekudusan, kita perlu memiliki suatu kehendak diri yang tulus. Yaitu apa? Mari kita lihat dalam Injil yang disampaikan Yesus di dalam doanya. Kita perlu memiliki kebenaran. Dan kebenaran itu ada di dalam Roh Kudus. Mohonkan kepada Roh Kudus kebenaran, dan kebenaran itu akan ada. Dalam prakteknya, sederhananya, mari kita dengarkan suara hati kita. Jangan pernah ditutup-tutupi lagi, karena suara hati itu kalau kita dengarkan dengan baik, terlebih di dalam keheningan, maka suaranya akan menggelegar keras. Dan kita boleh melakukan, berbuat, berkata, berpikir dalam kebenaran. Dan itu berarti pula kita mencapai dan mengarah kepada kekudusan. Mengarah dan mencapai kepada kesucian. Karena kebenaran berasal dari Allah. Roh kebenaran adalah Roh Kristus sendiri. Mari kita usahakan sebagai pribadi-pribadi yang dikasihi Allah. Realisasikan
doa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada Bapanya di zaman sekarang ini. Tuhan memberkati.